Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rohma dengan NIM 6661240 102. Nah, pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester terkait e-government di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, solusi digital DeFi di Indonesia dengan pendekatan pragmatis, serta analisis prinsip e-government menurut Peter Weil and Jen Weierhaus. Nah, jadi saya akan menjelaskan e-government di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui sistem Siakang Untirta. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu e-government. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah atau institusi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan. Nah, jadi e-government ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi, yaitu untuk mempermudah akses layanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit, meningkatkan keterbukaan informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam teori e-government terdapat beberapa tahapan perkembangan, yaitu yang pertama, information, yaitu penyediaan informasi secara online. Yang kedua, interaction, yaitu adanya komunikasi antara dua arah, antara pengguna dan sistem. Yang ketiga, ada transaction, yaitu pengguna dapat melakukan layanan secara langsung dan tuntas secara digital. Yang keempat, ada transformation, yaitu integrasi penuh antar sistem secara menyeluruh. Nah, berdasarkan hasil analisis, sistem Siakang Untirta ini berada tahap transaction. Alasannya kenapa? Karena hal ini itu dikarenakan Siakang itu tidak hanya menyediakan informasi atau interaksi, tetapi sudah memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai sistem layanan akademik secara langsung melalui sistem. Nah, selanjutnya hasil analisis e-government Siakang ini dibuktikan dengan bukti konkret dari Siakang adanya fitur KRS online, yaitu mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS atau kartu rencana studi secara online tanpa harus datang ke kampus. Nah, yang kedua itu ada input nilai. Dosen dapat melakukan input nilai langsung ke dalam sistem. Mahasiswa juga bisa melihat hasil studi, jadwal kuliah, dan data akademik secara real time. Nah, yang ketiga itu ada dashboard akademik. Tersedia dashboard akademik yang terintegrasi sebagai pusat layanan digital. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya menganalisis bahwa Siakang ini berada pada tahap transaction karena layanannya ini sudah dilakukan secara digital dan tuntas dalam sistem. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Siakang Untirta ini telah mencapai tahap transaction dalam e-government, karena sistemnya ini sudah mampu memfasilitasi proses layanan secara digital, cepat, dan efisien, tanpa memerlukan interaksi tatap muka secara langsung. Namun, jika dikembangkan lebih lanjut menuju tahap transformation, Siakang ini dapat diintegrasikan dengan sistem lain secara lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan min-map solusi digital divide di Indonesia dengan pendekatan pragmatis. Digital divide merupakan kesenjangan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Nah, baik karena faktor infrastruktur, ekonomi, maupun literasi. Pendekatan pragmatis ini berarti solusi yang diambil harus bersifat praktis, realistis, dan juga bisa langsung diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Nah, teman-teman, jika kita lihat dari minmap solusi digital DeFi di Indonesia, itu terdiri dari beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada infrastruktur, yang kedua ada akses ekonomi, yang ketiga literasi digital, keempat kolaborasi, yang kelima teknologi tepat guna. Nah, untuk yang infrastruktur, contohnya itu pemerintah ini perlu memperluas jaringan internet hingga ke daerah terkecil, misalnya dengan pembangunan BTS dan jaringan desa digital. Untuk yang kedua, akses ekonomi. Pemerintah ini memberikan bantuan seperti subsidi kuota internet, serta penyediaan perangkat murah seperti smartphone atau laptop bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang ketiga itu literasi digital. Pemerintah ini harusnya mengadakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara efektif dan bijak. Yang keempat itu ada kolaborasi. Nah, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, misalnya melalui program CSR untuk penyediaan akses internet gratis. Yang terakhir atau yang kelima itu teknologi tepat guna, itu mengembangkan aplikasi yang ringan, sederhana, dan mudah digunakan oleh semua kalangan, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan. Dengan pendekatan pragmatis, solusi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga benar-benar dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis prinsip e-government menurut Peter Weil and Jen Weierhaus pada sistem Siakang Untirta di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut Weil and Ross, terdapat 3 prinsip utama dalam tata kelola sistem digital, yaitu simple, transparan, dan kecocokan atau fit. Nah, pertama saya akan membahas prinsip simple. Nah, Siakang Untirta ini sudah cukup sederhana, karena menu yang tersedia jelas seperti KRS, nilai, jadwal. Nah, pengguna juga dapat mengakses layanan dengan mudah. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti tampilannya ini belum sepenuhnya modern, navigasi yang kadang membingungkan bagi pengguna baru. Artinya, prinsip simple ini sudah cukup simpel, tapi masih bisa ditingkatkan agar lebih user friendly. Nah, untuk yang kedua itu ada prinsip transparan. Nah, jadi Siakang ini sudah memenuhi prinsip transparan. Alasannya kenapa?
karena mahasiswa ini dapat melihat nilai secara langsung. Jadwal kuliah dan data akademik dapat diakses kapan saja. Itu mudah juga dan sangat transparansi. Yang terakhir itu informasi tersaji secara terbuka dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah mendukung keterbukaan informasi kepada pengguna. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu kecocokan atau fit. Siakna ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna karena mahasiswa membutuhkan layanan cepat dan praktis. Yang kedua, sistem memungkinkan pengisian KRS tanpa data masuk ke kampus dan dosen juga dapat menginput nilai secara efisien. Yang artinya, sistem ini itu relevan dengan kebutuhan akademik di era digital. Nah, jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Siakna Untirta ini sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip e-government menurut Well dan Ross, terutama dalam aspek transparansi dan kecocokan. Namun, pada aspek kesederhanaan, sistem ini masih perlu pengembangan agar lebih mudah digunakan dan lebih modern. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.